Pantai selatan Jawa itu mempesona ya. Keindahannya tak tertandingi, dengan pemandangan yang menakjubkan dan suasana yang menenangkan. Namun, di balik keindahan itu, ada bahaya yang mengintai. Ombak besar dan arus yang kuat bikin kita ngerasa ada bahaya. Lautan ini tidak hanya indah, tapi juga sangat berbahaya. Banyak orang yang terpesona oleh keindahannya, tapi mereka juga harus waspada terhadap kekuatan alam yang ada di sana. Orang-orang di sana percaya ada kekuatan besar di bawah laut. Mereka merasa ada sesuatu yang misterius dan kuat yang mengendalikan lautan ini. Keyakinan ini sudah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namanya Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Ceritanya diceritakan turun-temurun. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti oleh masyarakat setempat. Banyak cerita dan legenda yang mengisahkan tentang kekuatannya. Beliau sangat sakti, dihormati, sekaligus ditakuti. Banyak orang yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kekuatan untuk mengendalikan lautan dan segala isinya. Mereka juga percaya bahwa beliau bisa membawa keberuntungan atau bencana, tergantung pada bagaimana beliau diperlakukan. Laut Selatan yang cantik tapi ganas itu kayak menggambarkan dua sisi Nyi Roro Kidul. Di satu sisi, lautan ini bisa sangat tenang dan indah, tapi di sisi lain, bisa berubah menjadi sangat berbahaya dan mematikan. Ini adalah cerminan dari kekuatan dan sifat Nyi Roro Kidul. Orang Jawa sudah lama merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Mereka sering melakukan ritual dan upacara untuk menghormati beliau dan meminta perlindungan. Ritual-ritual ini adalah bagian penting dari budaya dan tradisi mereka. Beliau pelindung, tapi juga bisa membawa bencana. Nelayan berdoa untuk keselamatan. Mereka percaya bahwa dengan berdoa dan melakukan ritual, mereka bisa mendapatkan perlindungan dari Nyi Roro Kidul dan terhindar dari bahaya di laut. Warga memperingatkan tentang murka beliau. Mereka sering mengingatkan generasi muda untuk selalu menghormati Nyi Roro Kidul dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat beliau marah. Ini adalah cara mereka untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan komunitas mereka. Laut Selatan adalah wilayahnya, dan beliaulah penguasanya. Tidak ada yang meragukan kekuatan dan pengaruh Nyi Roro Kidul di lautan ini. Beliau adalah ratu yang menguasai Laut Selatan, dan kehadirannya selalu dirasakan oleh masyarakat setempat. Legenda Nyi Roro Kidul yang paling terkenal bercerita tentang Putri Kandita. Putri Kandita adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati, yang hidup di sebuah kerajaan besar di Jawa. Dia dikenal oleh rakyatnya sebagai sosok yang penuh kasih dan perhatian, selalu membantu mereka yang membutuhkan. Namun di balik semua kebaikannya, ada awan gelap yang mengintai. Putri cantik ini dikhianati oleh ibu tirinya yang iri hati. Ibu tiri Putri Kandita selalu merasa cemburu dengan kecantikan dan kebaikan hati sang putri. Dia merasa bahwa Putri Kandita mendapatkan semua perhatian dan cinta dari raja dan rakyat, sementara dirinya hanya dianggap sebagai bayangan. Rasa iri hati ini tumbuh menjadi kebencian yang mendalam. Sang putri dituduh melakukan hal buruk yang tidak dia lakukan. Ayahnya, sang raja, ditipu. Dia mengusir putrinya sendiri. Ibu tiri yang licik itu menanamkan fitnah dan kebohongan di telinga raja, membuatnya percaya bahwa Putri Kandita telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Raja yang marah dan kecewa akhirnya memutuskan untuk mengusir putri kesayangannya dari istana. Patah hati, Putri Kandita melarikan diri. Dengan hati yang hancur dan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, Putri Kandita meninggalkan istana yang telah menjadi rumahnya sejak kecil. Dia merasa dikhianati oleh orang-orang yang paling dia cintai dan percayai. Dalam kesedihannya, dia berlari tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari semua rasa sakit yang dia rasakan. Sang putri mengembara sampai tiba di Laut Selatan. Setelah berhari-hari berjalan tanpa arah, Putri Kandita akhirnya tiba di tepi Laut Selatan. Pantai yang sepi dan ombak yang tenang seolah-olah memanggilnya, menawarkan pelarian dari semua penderitaan yang dia alami. Dia merasa ada sesuatu yang magis di tempat itu, sesuatu yang bisa memberinya kedamaian. Dengan hati hancur, dia berjalan ke ombak. Laut menerimanya, laut membersihkannya dari pengkhianatan. Putri Kandita merasa bahwa laut adalah satu-satunya tempat yang bisa memahami rasa sakitnya. Dengan langkah yang mantap, dia berjalan ke dalam ombak, membiarkan air laut yang dingin menyapu tubuhnya. Dia merasa seolah-olah laut sedang membersihkan semua luka dan pengkhianatan yang dia alami. Dia muncul berubah, bukan lagi seorang putri, tetapi Nyi Roro Kidul yang mistis.
Ketika dia muncul kembali dari laut, Putri Kandita telah berubah. Dia bukan lagi seorang putri yang patah hati, tetapi sosok mistis yang kuat dan penuh misteri. Dia telah menjadi Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang legendaris. Transformasi ini memberinya kekuatan baru dan tujuan hidup yang baru. Laut menjadi kerajaannya, dan kesedihannya menjadi kekuatannya. Nyi Roro Kidul kini memerintah Laut Selatan dengan bijaksana dan penuh kekuatan. Kesedihan dan pengkhianatan yang pernah dia rasakan telah berubah menjadi sumber kekuatannya. Dia menjadi pelindung bagi mereka yang teraniaya dan memberikan keadilan bagi mereka yang membutuhkan. Laut Selatan menjadi kerajaannya, dan dia menjadi legenda yang hidup di hati rakyatnya. Ada juga cerita lain tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Ada yang bilang beliau roh yang kuat. Beliau menguasai lautan sejak awal mula. Yang lain percaya beliau ratu dari kerajaan yang hilang. Kotanya sekarang berada di dasar laut. Lautan menyimpan rahasianya. Meskipun ceritanya berbeda-beda, satu hal tetap sama. Nyi Roro Kidul adalah pelindung Jawa. Beliau adalah perwujudan kekuatan laut. Beliau baik hati sekaligus menakutkan. Bagian 4. Larangan warna hijau di Laut Selatan. Di sepanjang pantai selatan Jawa, ada larangan yang sangat dihormati oleh penduduk setempat. Larangan ini berkaitan dengan warna hijau, warna yang dianggap sakral dan penuh misteri. Banyak cerita tentang Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Beberapa adalah kisah peringatan, sementara yang lain adalah cerita tentang kekuatan dan keagungan beliau. Nyi Roro Kidul adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti. Salah satu kisah yang paling terkenal memperingatkan untuk tidak memakai du hijau di dekat laut. Warna hijau dianggap sebagai warna yang sangat dekat dengan Nyi Roro Kidul, dan memakainya di pantai selatan bisa membawa konsekuensi yang serius. Hijau adalah warna sang ratu. Warna ini melambangkan kekuasaan dan kehadiran beliau di lautan. Banyak yang percaya bahwa memakai warna hijau di pantai selatan adalah bentuk penghinaan atau tantangan terhadap kekuasaan Nyi Roro Kidul. Memakainya berarti mengundang perhatian beliau. Konon, Nyi Roro Kidul bisa muncul dari lautan dan membawa orang yang memakai warna hijau ke istananya di bawah laut. Ini adalah salah satu alasan mengapa penduduk setempat sangat berhati-hati dengan warna hijau. Katanya beliau bisa salah mengira kamu sebagai pelayannya. Dalam banyak cerita, orang yang memakai warna hijau di pantai selatan akan dibawa ke istana bawah laut dan tidak pernah kembali. Ini adalah kisah yang sering diceritakan dari generasi ke generasi. Beliau mungkin akan membawamu ke istananya di bawah laut, dan tidak pernah terlihat lagi. Istana bawah laut Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai tempat yang indah, namun penuh misteri. Banyak yang percaya bahwa sekali masuk, tidak ada jalan keluar. Meskipun ada yang menganggap ini tak hayul, banyak penduduk setempat yang mengindahkan peringatan ini. Mereka percaya bahwa lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Oleh karena itu, mereka menghindari memakai warna hijau di pantai selatan. Mereka menghormati kekuatan Nyi Roro Kidul. Setiap tahun, penduduk setempat mengadakan upacara dan memberikan persembahan kepada laut sebagai bentuk penghormatan dan permohonan perlindungan. Ini adalah tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Mereka tahu laut adalah wilayah kekuasaannya. Laut Selatan dianggap sebagai kerajaan Nyi Roro Kidul, dan penduduk setempat sangat menghormati batas-batas ini. Mereka percaya bahwa dengan menunjukkan rasa hormat, mereka akan dilindungi dari bahaya laut. Adalah bijaksana untuk menunjukkan rasa hormat. Menghormati tradisi dan kepercayaan lokal adalah cara untuk menjaga harmoni dengan alam dan kekuatan yang tidak terlihat. Ini adalah pelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan tetap relevan hingga hari ini. Bagian 5, Ratu dan Kerajaan, Ikatan Batin. Legenda Nyi Roro Kidul terkait erat dengan sejarah Jawa. Konon beliau membuat perjanjian dengan Sultan pertama Mataram. Perjanjian ini menjanjikan pengaruhnya sebagai imbalan atas perlindungan. Persekutuan ini memperkuat kesultanan. Ini juga memperkuat posisi sang ratu sebagai entitas yang kuat. Ikatan antara ratu dan penguasa Jawa berlanjut hingga hari ini. Sultan Yogyakarta dianggap sebagai pasangan spiritualnya. Hubungan ini dihormati dalam ritual dan upacara. Ini bukti kekuatan Kyawab Chingeng abadi.